Iya, sahabat, kita jumpa lagi di kanal Andre Vincent Wenas. Saya kali ini masih di Banjarmasin, jadi saya bikin tayangan ini dari kota Banjarmasin. Sahabat, beberapa waktu lalu kita mendengar berita tentang seorang menteri, ya, sebut saja Menteri Pertahanan Pak Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, itu katanya sempat ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk katanya, terkait soal posisi direksi di BUMN, kemudian ramai soal kader PKS, pendukung HTI lah segala macam yang dijadikan direksi di jajaran BUMN. Lalu juga isu soal reshuffle kabinet terkait dengan dibentuknya nomenklatur baru Kemendikbud, Kemenristek, dan Kementerian Investasi. Maka saya menulis artikel yang berjudul Reshuffle Kabinet, Prabowo Ngamuk, dan Direksi BUMN. Apa relevansinya? Begini, kabarnya usulan eksekutif tentang perubahan nomenklatur Kemenristek dan Kemendikbud serta Kementerian Investasi sudah disetujui oleh DPR. Lalu sempat ada keramaian berturut-turut soal jajaran direksi dan komisaris di BUMN. Bahkan beritanya heboh soal sampai Pak Prabowo ngamuk-ngamuk katanya. Aroma reshuffle kabinet makin tercium jelas. Kapan dan siapa itu jadi isu utamanya. Perbincangan publik soal itu pun ramai. Dan tentu saja tidak kalah ramai adalah lobi-lobi politik di kamar-kamar yang terang maupun di ruang-ruang yang gelap. Ya, tidak salah lagi. Semua aktor dan kekuatan politik sudah bergerak menyiapkan kuda-kudanya masing-masing. Kuda-kuda untuk apa? Ya untuk apa lagi kalau bukan menyongsong pemilu 2024 yang cuma tinggal 3 tahun lagi. Oh ya, jangan lupa bahwa pra pemilu 2024 ada event politik besar, yaitu di tahun 2022, tahun depan. Ada apa memangnya? Jadi sahabat, tahun 2022 dan 2023 itu adalah tahun di mana ada sekitar 200-an lebih kepala daerah akan habis masa tugasnya, dan dalam masa tenggang itu posisi kosongnya akan digantikan oleh para pelaksana tugas atau PLT atau pejabat yang ditunjuk langsung oleh Presiden via Kemendagri. Jadi Pak Jokowi via Pak Tito Karnavian sebagai Kemendagri. Nah, konstelasi politik Indonesia akan tetap dinamis jadinya dan cenderung panas. Tentang siapa pengganti Presiden Joko Widodo itu masih menjadi tema sentral dari semua kekuatan politik. Tentu saja ditambah atau plus isu derivatifnya atau turunan-turunannya. Siapa menteri yang diganti oleh siapa dirjen baru, siapa direktur dan komisaris yang baru di BUMN yang strategis, dan seterusnya. Itu semua jadi rebutan para aktor politik. Kita semua maklum bahwa kontestasi pilpres, pileg maupun pilkada tentu membutuhkan pil kuat atau yang disebut dengan amunisi finansial yang tidak kecil dosisnya. Itu penting bagi semua aktor politik yang mengincar kursi jabatan. Karena kursi jabatan itu berarti pemegang mandat kekuasaan. Nah, tinggal pertanyaannya adalah kekuasaan itu bakal dipakai untuk apa? Pertanyaan inilah yang mesti jadi titik acuan semua konstituen atau pemilih di seluruh Indonesia, sahabat. Ingatlah, setiap kita sebagai pemilih saat memasuki bilik suara adalah pemegang mandat kekuasaan itu. Saat memasuki bilik suara, kekuasaan itu masih ada di tangan kita masing-masing. Namun, begitu kita keluar dari bilik suara, kekuasaan itu sudah berpindah ke tangan mereka yang menang dalam penghitungan suara. Nah, di sini ada 2 arus besar. Pertama, mereka yang berkontestasi dalam pemilu dengan orientasi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Kita sebut saja itu kontestan yang egois. Mereka pewaris nilai-nilai Orba.
Atau arus yang kedua, mereka yang ikut kontestasi lantaran memang murni demi tujuan memperbaiki sistem politik, artinya demi kesejahteraan rakyat banyak. Ini kita sebut saja namanya kontestan altruis atau reformis sejati. Ini dua kutub besar, tentu ada varian di tengah-tengahnya. Kontestan egois akan senantiasa berisik dengan mengklaim dirinya sebagai praktisi politik yang paling berpengalaman dan paling realistis, begitu klaimnya. Sekaligus mereka menuduh kontestan altruis sebagai politikus idealis, masih hijau dan naif. Voters atau pemilih bisa mulai membaca perilaku politik dari para aktor politik seperti ini dari sejak sekarang. Lihat dan perhatikan rekam jejak mereka. Mana yang selama ini sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat? Contoh paling nyata adalah soal transparansi anggaran tentunya. Ini sebagai contoh, mana politisi dan parpol yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat dan secara konsisten mau memperjuangkan transparansi anggaran. Biasanya ia yang jadi bulan-bulanan politisi serta parpol gaek pewaris nilai-nilai Orba. Dan mana politisi serta parpolnya yang pernah ngamuk-ngamuk, ngambek, bahkan walk out saat sidang di parlemen lantaran usulan bancakan anggaran jumbonya dikritisi terus oleh politisi atau parpol muda dan idealis itu. Kemudian Pemda mana yang telah menayangkan rincian anggaran APBD-nya di laman resmi Pemda sampai detail harga satuan? Itu bukti paling sederhana dan sangat praktis. Kalau Pemda di tempat Anda misalnya belum menyajikan secara transparan pengelolaan APBD-nya secara detail, rinci sampai satuan ketiga di laman resminya, maka tagih terus sambil amati reaksi serta perilaku politik mereka. Apakah ada itikat baik atau hanya terus-menerus berdalih menunda-nunda dengan motif yang licik? Kita di sini sahabat hanya mau mengajak masyarakat luas untuk tidak buta politik. Lantaran seperti kata Bertolt Brecht, seorang budayawan besar dari Jerman, buta terburuk adalah buta politik, di mana akibat dari ketidakpeduliannya pada politik yang terjadi adalah orang-orang jahat yang bakal terus berkuasa secara semena-mena. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepotisme itu perkoncoan, contohnya politik dinasti misalnya. Itu tidak putus-putusnya dilakoni tanpa rasa malu dan tanpa sungkan-sungkan lagi. Para politisi busuk seperti ini memang sudah putus urat malunya. Aji mumpung itu jadi mantra ilmu hitam mereka. Misalnya saja kita sempat dengar kabar tentang sebuah RSUD. RSUD itu rumah sakit umum daerah, artinya milik pemerintah, milik rakyat, milik negara. Yang enak-enak udelnya diganti namanya dengan abreviasi, singkatan dari nama kepala daerahnya yang masih berkuasa, yang sedang berkuasa. Ia bukannya dengan mengangkat nama pahlawan daerahnya yang lebih layak dan lebih lazim, ini malahan dia mau bikin tugu atau semacam monumen jasa palsu yang mengumbar namanya sendiri. Ini perilaku yang benar-benar sudah tidak tahu malu lagi. Soal ini tentu saja para kroni dari pejabat itu akan seperti ibaratnya itu anjing herder yang akan terus menggonggong membela juragannya. Katanya right or wrong, he is my juragan. Ya, sahabat, memang herder selalu lebih galak daripada tuannya, kan? Presiden Joko Widodo pernah bilang bahwa beliau dalam masa jabatan di periode keduanya sudah tidak punya beban lagi. Tentu kita membacanya bahwa yang dimaksud dengan beban itu adalah semacam tekanan-tekanan politik dari para aktor politik lainnya yang bisa mendistorsi keputusan politiknya sebagai pemegang mandat eksekutif tertinggi. Waktunya sudah tidak panjang lagi, sisa 3 tahun saja.
sisa waktu yang bisa dimanfaatkannya untuk menanamkan suatu tradisi politik baru, politik yang bersih, politik yang bebas aroma dagang sapi atau transaksional. Nah, di sini reshuffle kabinet adalah salah satu tonggak penting untuk menorehkan legacy tentang politik baik itu. Ya, kocok ulang atau reshuffle saja. Tak usah pedulikan mereka yang ngamuk-ngamuk atau mereka yang dengan licik memainkan peran musuh dalam selimut. Singkat saja, Pak.